semuanya. Ya, Supriyadi. Oke. Tadi menyimak apa yang baru saya katakan? Belum. Saya menyimak yang debat semalam itu. Debat semalam itu kamu itu malah justru apa? Justru Kan? Gak nyambung kan? Udah dibilang. Justru merendahkan kita pada sendiri. Nah, yang kamu ditanya, bilang yang Nabi dibahas Muhammad, apa, yang dijawab. Udah aku bilang kalau sama mereka iya, ini jangan kamu serius-serius. Jangan serius-serius sama mereka ini. itu. Sakit kepala. Soalnya udah dibilang. Otak kecil. Yohanes 6 ayat 53 itu Yesus nyuruh makan daging, makan darah. Itu ajaran apa itu setan? Yesus itu setan, iblis itu Yesus, Yesus itu iblis. Dengar. Kesetanan kan? Inti. Iya, sama kayak ayat kamu kemarin. Setanan. Bisa ayat kamu sendiri. Hah? Yesus itu iblis, iblis itu Yesus. Yesus itu udah, iblis, ngarangnya udah. iblis itu Yesus. Ngarangnya berarti udah. kamu menyembah iblis. Udah ngarangnya? Udah belum ngarangnya? Iblis itu Yesus, Yesus itu iblis. Setan. Udah, kau di bawah, tidur kau di bawah. Jadi mereka itu, sudah saya bilang, mereka itu bisanya kesurupan, kesetanan. Itu yang mereka bisa lakukan. Padahal ini loh, sederhana ini. Coba naik, tunjukkan adab kalian bilang. Masa sih bang kau bilang mustahil Quran bisa menjawab? Nah gitu. Kita buktikan. Ayo kita buktikan. Mari, saya akan buktikan kepada kamu. Tuh kan berat kan? Berat. Berat saudara-saudara, berat. Ya. Si Juma udah kabur, Yusuf PI udah kabur, Nandar udah kabur. Paling takut mereka sama saya. Iya. Paling takut mereka sama saya. Berat. Seperti itu ya teman-teman ya. Sudah saya bilang ya. Cobalah kalau naik kemari, tunjukkanlah yang pertama bahwa kamu seorang manusia yang punya adab. Ya kan? Bahwa kamu bukan hewan. Naik, tunjukkan adabmu. Mari kita berdiskusi, kan gitu enak. Untuk membuktikan bahwa kamu seorang manusia aja kamu tidak sanggup. Coba. Ayo, silakan. Kita beri kesempatan. Ya. Teman-teman, sekali lagi saya katakan, tolong yang mau naik pastikan kalian muslim dan pastikan kalian bisa menyalakan kamera. Sekali lagi teman-teman, tolong kalau Anda mau naik pastikan Anda muslim dulu. Kalau Anda bukan muslim jangan mengajukan permintaan naik. Ya teman-teman ya. Sekali lagi saya katakan, kalau Anda bukan muslim, jangan Anda mengajukan permintaan naik. Apa perbedaan muka Kristen ya, silakan. sama Islam? Kau nyalakan kamera dulu. Kameramu nyalakan dulu, tunjukkan bahwa kau manusia. Kamu jalan kemanapun orang tahu kalau itu Kristen karena lihat dari muka. Kau nyalakan dulu kameramu, tunjukkan bahwa kau manusia, sanggup berdiskusi dengan baik, dengan adab. Silakan. Ini sudah pakai adab bang, kan pertanyaan. Mana kameramu mana? Kameramu mana? Muka saya kayak kamu aja. Kamu sudah malu dilihat orang kalau kamu orang Islam? Coba katakan, kamu sudah malu dilihat orang kalau kamu orang Islam? Karena saya bisa jadi Tuhan. Kalau kamu sudah malu jadi orang Islam, kamu di bawah. Saya masih menunggu, masih ada orang yang bangga dengan Islamnya.
Mari, saya menunggu ada seorang muslim ya yang punya adab, bangga dengan keislamannya. Mari kita diskusi dengan baik. Saya jawabani Anda dengan baik. Saya beri Anda karpet merah. Yuk, silakan. Memang jarang. Yuk, saya masih berharap masih ada muslim yang punya adab. Yuk. Masih berharap saya. Ya, silakan Rahma Lubis, apakah Anda seorang muslim? Rahma Lubis? Iya, saya seorang muslim. Baik, terima kasih ya, perempuan. Ya, Rahma Muslim, perkenalkan saya orang Kristen. Saya ingin mengajak seorang muslim untuk diskusi dengan saya. Iya. Nah, pertama-tama saya berharap saya bertemu dengan muslim yang punya adab. Karena yang dari tadi yang datang tuh kan, dia datang sudah marah-marah kesetanan. Kita mau ngajak ngobrol dengan baik-baik ini. Kamu itu sudah menulis. Ini belum tahu dia ini. Baik, kita kasih mereka gambar. Kita beri mereka gambar. Coba saya tanya, ini tulisannya apa? Coba baca dulu. Baca tulisan ini. Benarkah Bible dipalsukan? Siapa yang nulis ini? Dengan baik nih, tulisannya apa? Benarkah Bible dipalsukan oleh Haji? Kalau Haji berarti Kristen. Berarti Kristen ya? So paling betul agama kamu. Bukan loh, kamu kan tadi bilang Islam itu tidak pernah membahas agama orang lain. Saya curiga kau mandi lumpur kerjanya di TikTok ini. Ya kalau kau mandi lumpur di TikTok mana tahu berita itu. Rahma, bagaimana Rahma? Apakah kau siap diskusi? Nah, kan? Ya, siap. Kau mau diskusi apa? Baik. Kau mau diskusi apa? Baik. Rahma, betul tidak? Kau mau diskusi apa kau? Ya, menurut diskusi agama, kita diskusi agama. Cuman karena kamu seorang perempuan, jangan kau mati-matikan kameramu, Rahma. Jangan kau mati-matikan kameramu. Saya tahu kau sudah malu jadi orang Islam. Saya tahu. Tapi jangan kau mati-matikan kameramu. Rahma, jangan mati-matikan kameramu. Apa? Agama kau itu paling nggak betul. Agama kau itu nggak betul. Agama ya, terserahlah kau ngomong apa. Dengar dulu Rahma. Rahma, menurut Al-Quran, apa nanti pahala yang didapatkan oleh orang-orang Islam? Pasti kau nggak tahu. Jadi biar ku kasih kau gambarnya Rahma, biar kau tahu pahalanya ya. Nih, nah, ku beri kau ayat Al-Quran. Ku berikan kau ayat Al-Quran. Apakah nanti yang akan diberikan kepada kamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Kemana dia pergi? Waduh, si Rahma kabur sudah. Baik. Kita kasih naik lagi ada Remon. Oke, Remon. Selamat pagi, Remon. Selamat pagi. Ya, apakah Anda seorang muslim? Seorang muslim sejati. Baik. Mana itu kayak?
emosi, tidak karu-karuan, seperti itu ya. Halo? Boleh, boleh. Iya Bang. Apa tuh pertanyaannya? Ya, gini, saya sudah trauma begini Bang Remon, sebentar Bang Remon. Sebentar Bang Remon. Saya ini sudah trauma. Karena apa? Karena tidak ada orang Islam yang saya dapat itu mengerti Al-Qur'annya. Termasuk Anda, saya pastikan Anda itu tidak pernah pegang Al-Quran, tidak pernah sentuh Al-Quran. Jadi saya pastikan Anda tidak akan ngerti isi Al-Quran. Oke? Oke, coba buatlah pengakuan. Coba, saya pengen Anda membuat pengakuan dulu. Saya orang Islam, tapi saya tidak ngerti apa-apa tentang Al-Quran. Silakan. Silakan. Jangan. Loh. Itu Bang Edi sudah salah. Bang Edi menjadi seorang. Sekarang ini. Aku mau tanya sama Bang Edi dulu. Bang Edi sebentar dulu. Coba pastikan dulu. Gini. Aku tanya Bang Edi dulu. Begini Bang Ramon. Gini loh Bang. Masa abang nanya aku. Remon, sebentar. Bang Remon dengarkan dulu Bang Remon. Ini masalah satu aja belum kelar. Coba kita kelarkan dulu Bang Remon. Kelarkan dulu. Betulkah? Apa tuh? Betulkah? Saya baca setiap hari. Ya, karena saya sholat lagi nih. Dan saya baca. Ya, betul tidak orang Islam diizinkan oleh Muhammad berdusta? Gimana? Tuh kan, sudah pura-pura nggak dengar kan? Betul tidak? Gini, betul tidak bahwa Muhammad mengizinkan seorang Muslim itu untuk berdusta? Enggak. Nah, dari situ aja kau sudah nggak tahu apa. Terus kalau ada hadisnya orang Islam boleh berdusta dalam 3 perkara bagaimana? Boleh berdusta. Nah, tadi kau bilang enggak. Ada. Tadi kau bilang tidak boleh, sekarang boleh. Ada kriteria, Bang. Ada ketentuan. Aduh. Makanya abang bertanya gini loh. Kita fine aja ya. Abang bertanya, aku menjawab dulu. Nanti selesai aku menjawab. Yang abang jawab apa? Tadi boleh, tadi nggak boleh, sekarang boleh. Gimana? Ada kriterianya loh Bang. Ada kriterianya. Oke, jadi orang Islam boleh bohong nggak? Aslinya itu nggak boleh bohong. Aslinya nggak boleh bohong, tapi boleh bohong. Coba jelas dulu. Kalau coba tanya saya, Ya, orang Kristen boleh bohong nggak? Coba tanya. Menurut ajaran Yesus, orang Kristen boleh bohong nggak? Coba tanya kepada saya. Dan pembohong besar. Orang Kristen itu pembohong besar. Putus asa kan mereka? Mereka sudah putus asa. Putus asa pula. Baik, saya bacakan ya. Saya bacakan dari Bible saya. Saya bacakan. Kalau kami itu pakai Bible ya. Sekarang ini loh Bang. Ya. Aku tanya dulu Bang. Minta maaf aku boleh nanya nggak? Boleh, kenapa nggak boleh? Kita lanjutkan ini. Jangan lari dulu dari sini. Sebentar. Ya, ini sebentar ya. Aku nanya, Mbak nggak mau. Baik. Saya bacakan ya ayatnya ya. Nih. Matius 5. Sebentar dulu. Jangan kau gemetaran, Pak. Sebentar, Pak. Bang, jangan ketakutan kalau saya bacakan ayatnya, ya. Matius 5. Saya bacakan, Bang. Matius 5 ayat yang ke-37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi, kami orang Kristen itu, kalau iya bilang iya, kalau enggak bilang enggak. Artinya kami harus disuruh mengatakan yang benar. Sekarang kutanya sama Bang, pertanyaan yang sama. Orang Islam boleh bohong. Muka dia pura-pura hilang ingatan. Bang, orang Islam boleh bohong atau tidak? Aku nanya dulu ya sama Bang ya. Aku nanya dulu lihat ya. Nih, orang Islam kalau ditanya kayak gini muter-muter
muter macam ini ular, macam ular ini muter. Suka paling banyak muter. Bang, coba tegaskan dulu sama saya. Bang, dengar, tegaskan dulu sama saya, Bang. Bang, masuk di live. Orang Islam boleh nggak bohong? Aku nanya sama Bang Edis loh. Waduh, aku nanya sama Bang Edis dulu ya. Kan? Coba lihat itu. Langsung dia muter. Cuman pertanyaan simple, sederhana. Pertanyaannya simple dan sederhana sekali, Bang. Orang Islam boleh bohong atau tidak? Aku punya nanya sama Bang Edis dulu. Bang Edis kan kasih pertanyaan sama aku. Ya, 2.500 mata memandang adalah saksi. Ketika orang Islam ditanya, boleh. Pun boleh. Ayo, rekam bareng-bareng ya, rekam bareng-bareng. Bang Remon, apakah orang Islam boleh bohong? Aku nanya sama Bang Edis. Sebentar, biar direkam. Biar direkam. Bang Remon, apakah orang Islam boleh bohong? Nggak boleh. Nggak boleh. Sebentar, oke. Baik, saya bacakan hadisnya ya. Saya bacakan hadisnya gimana? Boleh baca. Baik, kita bacakan hadisnya. Baca. Jadi mereka yang ringan-ringan, jangan berat-berat kalau sama mereka, ya. Jangan berat-berat. Sudah aku bilang, kalau bahas sama yang berat-berat dengan mereka, nggak nyambung. Nah, kita yang ringan-ringan saja, ya. Dia kan murtad ini orang kan. Di sini kan dia murtad. Agama aslinya apa? Apakah orang Islam itu boleh berdusta atau tidak ya? Dengarkan ya. Dengarkan. Nabi SAW dibolehkan berbohong itu di 3 hal. Maksudnya di sini bukan disuruh orang berbohong, tidak. Tapi kalau terjadi 1, apabila menghadapi musuh. Catat. Oke ya. Boleh berbohong ya. Terus yang kedua apa lagi Pak Ustadz? Apabila menghadapi musuh. Kalau kita tertawan oleh musuh kemudian ditanya berapa jumlah pasukan Islam, misalnya ada 5.000, kita bilang 50.000 misalnya. Untuk menakuti musuh itu berbeda. Bohong. Celah itu. Celah yang kedua adalah pujian suami istri. Bohong. Kalau suami antum di sini puji istri, masya Allah, tidak ada wanita tercantik dunia melebihi kamu. Padahal banyak sekali. Bohong. Atau perempuan mengatakan, masya Allah, laki-laki paling tampan kamu sudah. Padahal banyak sekali yang lebih tampan dari dia. Contoh, apa saja dipuji sama dia? Puji-pujian kepada pasangan ini melanggengkan kemesraan dalam rumah tangga. Puji saja, nggak ada ruginya. Bagus, enak, cantik, gagal, walah, buang semuanya, nggak apa-apa, keluarin semuanya, puji, nggak ada masalah. Maka ini dibolehkan, ya. Kemudian yang ketiga, tapi ini ingat ya, ini adalah masalah pujian, jangan disalahgunakan. Oh katanya Nabi bilang boleh bohongi istri, maka bohong, atau boleh bohong. Tuh kan udah muter-muter lagi. Intinya gini. Jadi menurut hadis yang barusan dibaca oleh Pak Ustadz, boleh nggak berdusta di dalam agama Islam? Saya jawab ya. Gini loh, kita fine-fine aja. Aku jawab selesai, baru dipotong pembicaraan. Duh, muter kan? Enak. Bang, simple kok pertanyaan saya. Boleh atau tidak boleh berdusta di dalam agama Islam? Sekarang, dari kaitan yang jelaskan tadi, itu kan abang bisa paham. Muter lagi. Bang, simple pertanyaan saya. Apakah di dalam agama Islam dibolehkan berdusta? A boleh, B tidak boleh. Boleh dengan ketentuan. Ketentuan sudah dijelaskan tadi. Boleh atau tidak boleh? Katakan paham. Boleh? Tapi dengan ketentuan. Boleh ya, boleh tapi dengan ketentuan. Boleh ya? Boleh dengan ketentuan. Boleh dengan ketentuan. Boleh dengan ketentuan. Oke, baik. Baik, saya bacakan ayat Al-Qur'an. Oke, boleh bohong ya. Boleh bohong. Saya bacakan ayat Al-Qur'an. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Ya, saya bacakan. Surat Al-Ahzab. Baca ayatnya ya, jangan pakai artinya ya. Baca Al-Ahzab ayat yang ke-70. Baca ayatnya ya. Baik. Saya bacakan. Bukan terjemahannya ya. Al-Ahzab ayat. Sabar Bang, sabar.
Sabar, sabar. Tahan. Jangan kok begitu jamaah. Saya bacakan ya. Tahan. Nah, baca ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu. Murtadia. Wahai orang-orang yang beriman. Murtadia. Bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Oke. Menurut Al-Quran, disuruh mengucapkan perkataan yang benar atau yang bohong? Yang benar lah. Yang benar. Terus? Sedangkan menurut Muhammad boleh bohong nggak? Nggak boleh bohong. Terus? Nggak kan? Tadi katanya boleh. Dalam syarat-syarat tertentu boleh bohong. Jadi saya bingung ini. Sebentar Konsepnya boleh gini bohong. loh. Oh iya lupa Konsep- saya. gini loh. Kan dia kan Konsep boleh saya di bohong. sini. Pantasan lah kita dikerjain sama dia. Orang dia boleh bohong. kan Gimana sih? Aduh, kita juga bengak juga gitu nih. Edis, kenapa? Kok masih berharap-harap dapat jawaban sama dia jujur? Orang dia aja memang dibolehin bohong. Gimana sih? Gimana Bang Raymond? Konsepnya kau tuh Edi. Kita sederhana aja mikirnya. Makasih dia El. Gini, Kau cuma dengar ya, kan cuman sederhana aja tahu loh orang Bang. punya Bang. cuma dua kata. Kamu hanya ya apa tidak. Itu aja kuncinya kamu kopi-kopi miliki. Tapi kau tidak mau Oke, dapat baik. penjelasan dari orang. Baik. Ini salah Baik, kau, saya bacakan Edis. satu kali lagi. Saya bacakan satu kali lagi. Alah. Ya. Hai orang-orang Makanya yang aku mau nanya. Aku boleh nanya kau, yang beriman. Iya. Perhatikan ya. Bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi menurut ayat ini, umat muslim diperintahkan untuk mengatakan yang benar atau yang bohong? Padahal udah dikasih kunci jawabannya loh. Padahal bocorannya barusan tadi. Bocorannya belum ada 30 detik ini. Gimana ini Ya bro? benar lah. Terus Jadi boleh nggak menurut Al-Quran mengatakan yang bohong? nggak boleh mengatakan yang bohong, nggak boleh. Dalam Nggak Al-Quran boleh. Disuruh mengatakan yang benar ya. Ah, Ya. lalu kata Muhammad boleh nggak berbohong? Nggak boleh. Baik, tolong Ini dengarkan satu ketentuan. kali lagi. Kau bilang katanya nggak boleh ya, dengarkan. Ada alasannya untuk membenarkan. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak Baik, boleh. dengarkan. Baik, dengarkan. Yang kata Nabi SAW, dibolehkan berbohong itu di 3 hal. Ah, kata Nabi boleh berbohong dalam 3 hal. Cuma ada sepintas aja. Waduh, ini yang sebentar dulu. Saya mau tahu persis ini Pasti ada sebenarnya. penjelasannya. Sebenarnya Itu kan dia gini. menjelaskan kenapa. Apakah di dalam agama Islam itu mengatakan perkataan Kalau yang benar itu tujuannya adalah yang itu bohong-bohong? ada. Bang Raymond, apakah di dalam agama Islam mengatakan yang benar itu Udah, adalah kasih mengatakan contohnya. yang Kau bohong-bohong? butuh gini loh, Dis. Kau butuh orang punya jawaban, kau udah mau terima penjelasan orang. Itu Oke, yang silakan, salah. Kau cuma silakan. butuh 2 jawaban. Ya, apa Silakan, tidak? kita dengarkan, Itu yang silakan, salahnya yuk. kau di situ. Dengarkan, silakan. Ya jangan dulu dipotong kalau orang jelaskan. Oke, silakan. Nah, kan yang tadi dibahas oleh Ustadz itu kriteria dia boleh berbohong tapi punya makna. Yang salah satu yang dijelaskan dalam satu poin yang pertama masalah peperangan. Kalau peperangan loh kabur dia Edis cari makan mungkin ya. Bohong punya makna. Oke, baik. Bohong. Sudah penjelasannya udah bisa ditanggapi? Sabar. Itu poin yang pertama. Kalau di medan perang, apabila ketangkap oleh musuh, seperti yang dijelaskan oleh ulama tadi, dia berbohong untuk penyelamatan sebagai dalam pasukan perang. Jangan cuma waktu itu, sekarang pun bisa yang terjadi peperangan. Walaupun kita lawan manapun, tetap tujuannya apa? Ya untuk menjaga pasukannya supaya jangan terjadi untuk penambahan kali berikutnya. Kalau misalnya ditangkap untuk berserang,
mau jadi apa? Pasukan berikutnya. Oke, Pertama, terus? poin yang kedua. Dia baru seorang suami berbohong untuk istrinya, tujuannya maksudnya baik. Jangan sampai terjadi pertengkaran keributan dari istri. Paham nggak? Sudah. Tujuannya baik, walaupun dia udah nampak istrinya jelek. Oke, Tapi baik. dia berbohong untuk kebaikan. Oke, baik. Itu boleh. Baik. Jadi ketika berbohong Tujuannya itu satu. oke. Jadi ketika dia mengucapkan yang bohong itu adalah ucapan yang benar. Apa tuh? Kalau mengucapkan itu ucapan yang benar. Kalau tujuannya baik, apa salahnya? Oke, jadi bohong itu adalah kebenaran dalam agama Islam. Oh tidak. Nah, gimana Tergantung sih? waktu, Saya bacakan lagi ayatnya ya. Saya bacakan lagi ayatnya. Tolong, ya. Tolong dengarkan dulu ya, Bang ya. Nih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Sudah. Nah, apakah mengatakan yang dusta di dalam 3 perkara itu adalah mengatakan kebenaran? Saya. Aku lagi bahas sama agama sama Edi. Bang Remon? Ya, Apakah lanjut. mengucapkan yang dusta itu adalah mengatakan kebenaran? Enggak. Oke, berarti di dalam agama Islam sesungguhnya kalau dalam keadaan apapun wajib mengatakan yang benar atau yang dusta? Wajib mengatakan yang dusta kalau misalnya dalam perang. Karena ada tujuan. Jadi Ada mengatakan tujuannya dengar. Jadi mengatakan yang dusta itu adalah mengatakan kebenaran. Bukan mengatakan kebenaran, itu Kan saya siasat. bilang kan, sakit kepala ngomong sama mereka ini. Siap-siap bodrek kalau kalian ngomong sama mereka. Bodrek siapin, oskadon, bodrek. Bang, cobalah bang kita berpikir sehat dulu, ya kan? Gini Boleh loh. aku tanya sama Bang Edi, boleh nggak? Sebentar gini, coba ku kasih contoh ya. Ku kasih contoh. Boleh. Misalnya ini dari muslim nih. Katanya istri masakan, sering, ya kan? Nah, ternyata masakan ini pahit, ya kan? Nah, dicobalah sama suaminya. Nah, boleh nggak suaminya bilang enak? Boleh ya? Boleh. Nah, besok kau dibikin lagi yang kayak gitu. Bumbunya ini nih. Kita bikin lagi. Kau makan lagi, pahit lagi, tapi kau makan enak. Lama-lama kau sakit jantung kalau kayak gitu kau. Menderita bebanmu. Hidupmu menderita. Karena kau berdiri di atas dusta. Lu kok geleng-geleng kepala? Kalau abang bilang enak, besok dibikin lagi kayak gitu bang. Dibikin lagi besok begitu karena enak. Karena ada tujuannya. Makanya Ya, itu kan jawabannya Edis kan? silakan. Bukan jawaban aku kan? Silakan. Nah, kalau orang menyayangi istri, mungkin dia dulu tahu bahwa yang dibuat itu pahit. Karena dia mengelabui tujuan dari pasti sampai istrinya merasa tersinggung bahwa yang dibuat ini sebenarnya tidak enak atau pahit. Berarti bohong. Berarti harus dibohongi istrinya. Dia bohong untuk tujuan yang baik. Oke, jadi waktu bohong itu adalah mengatakan kebenaran. Hah? Jadi waktu bohong itu adalah mengatakan kebenaran. Bukan satu kebenaran, Tapi ayat Quran mengatakan, wahai tujuannya orang-orang dia, yang Bang beriman, Edi. katakanlah perkataan yang benar. Tapi itu tujuannya dia loh Bang Edis. Namanya dia menjaga silaturahmi antar semua. Itu jadi baik. Jadi makanya saya bilang teman-teman ya. Jadi mereka ini teman-teman, mereka ini kalau dikatakan kitab sucinya Al-Quran, saya bertanya tanda tanya besar gitu loh. Sekarang begini, aku tanya Bang Edis. Karena sebenarnya kitab suci mereka ini hadis kok, bukan Al-Quran. Hadis. Al-Quran bagi Bang Remon ini nomor 2. Lebih penting hadis itu, betul? Enggak. Tuh kan? Al-Quran nomor 1 loh. Semua pokoknya mereka ini asal jawab aja, pokoknya asal. Yang penting jawab.
Bang Edis, aku boleh nanya nggak? Boleh aku nanya sama Bang Edis, boleh nggak? Apa? Boleh aku nanya nggak? Silakan. Boleh aku nanya sama Bang Edis ya? Silakan. Nah, ini di luar dari pertanyaan kita yang ini ya tentang boleh apa tidak ya? Silakan, Bang. Aku jujur, Bang Edis jawab aku jujur ya Bang Edis ya. Bang Edis tuh aslinya tuh agama apa sih? Protestan. Oh, Protestan. Oh, Protestan. Syukur. Gini. Nama ya. Boleh nggak itu? Ya apa tidak? Begini, Bang. Abang Kau usah bawa Bible Aduh, dulu. begini Bang, begini, sebentar Bang. Bang, saya dengar dulu Bang, dengar dulu, sebentar Bang. Saya ada tetangga. Sebentar Bang, dengar dulu. Gini, aduh, sebentar dulu, dengar. Dengar begini, dengar dulu. Iya, dengar begini, dengarkan. Saya mau tanya dulu, sebelum dilanjut saya mau tanya dulu, Bang. Saya ada tetangga. Tetangga saya ini umur 6 tahun. Enggak usah tetangga. Enggak usah seperti itu. Dengar dulu. Dengar dulu. Sebentar, dengar dulu. Saya punya tetangga umur 6 tahun. Dia tidak pernah pegang Bible. Kira-kira tunggu nggak saya berdebat sama dia soal Bible? Dia tidak pernah sentuh Bible itu. Sekarang gini loh. Aku tanya. Oke lah, selamat tinggal ya Bang ya. Selamat tinggal. Nggak bisa Bang, nggak bisa. Saya nggak menghabiskan waktu saya bahas Bible. Orang pegang Bible aja nggak pernah kok. Tahu kenapa saya jarang bahas Bible? Sebabnya apa? Dia mau bahas Bible sama saya, sentuh aja nggak pernah. Itu sama saja saya mendebat tetangga saya yang umur 6 tahun nggak pernah pegang Bible. Mau saya ajak dia bahas Bible? Namanya saya stres. Kecuali, makasih Kak. Kecuali setidak-tidaknya kau sudah pernah sekali kau baca habis Bible itu. Ayo, bahas Bible sama saya. Sekali kau sudah pernah baca itu sampai selesai. Mari kita bahas Bible. Masa saya mau bahas Bible sama orang pegang aja gak pernah? Gimana? Gitu loh. Kalau saya membahas Al-Quran, saya bahkan katakan, saya belum pernah ketemu dengan Muslim yang lebih rajin membaca Al-Quran daripada saya. Dari Al-Fatihah sampai Anas sampai Al-Fatihah bolak-balik, itu udah 100 kali saya baca sampai selesai. Mau bagian mana yang kau tanya Quran sama saya? Bagian mana? Yang saya nggak tahu, coba. Jadi saya berkompeten untuk membahas Al-Quran karena saya sudah baca itu ratusan kali. Nah, sementara kau mau bahas Bible, kau pegang aja kau nggak pernah, di rumah aja kau nggak punya. Gimana? Gitu loh. Mendingan kau kusuruh sama tetangga saya itu yang umur 6 tahun, yang nggak pernah bahas Bible. Kau debatlah sama dia soal Bible, yang dia sama sekali nggak pernah pegang. Aduh, gimana? Oke, kita kasih naik lagi ada sebentar. Sabar ya teman-teman ya. Yuda Siregar. Ya. Ya, selamat pagi Yuda Siregar. Waduh, macet, sudah terpental. Pahri. Ya, selamat pagi Pahri. Pagi. Ya, silakan Pahri nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Kita diundang saya undangan. Undang nyalakan kamera. Ya, sudah saya kirim undangan untuk menyalakan kamera. Ya, selamat pagi Bang Pahri. Ya, bagaimana Bang Pahri? Tadi sudah menyimak, ataukah Anda ingin melanjutkan, ataukah Anda ingin membuka tema baru? Silakan. Saya baru masuk ini. Ya, jadi begini Bang Pahri. Saya ini kan sudah membaca Al-Quran, sudah mengkatamkan Al-Quran,
lebih dari 100 kali. Waduh, hebat. Bisa saya tanya? Dan saya belum pernah ketemu ada orang Islam yang lebih ngerti Quran daripada saya. Bisa saya tanya nggak? Boleh, boleh. Cuman saya mau bikin statement dulu. Sebelum ditanya, saya mau bikin statement dulu gini. Pak Hari, kamu setuju nggak? Kalau mau jujur-jujuran, sebenarnya nggak ada orang Islam yang percaya Al-Quran. Semua umat Islam itu wajib percaya. Oke, kita buktikan ya. Kita buktikan ya. Kita buktikan. Baik. Menurut Al-Quran, Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Betul? Kamu percaya atau tidak? Ya, Quran itu disebut Al-Mubayyinah, menjelaskan. Ya, menjelaskan segala sesuatu, betul? Ya. Oke, saya akan buktikan bahwa kamu sebenarnya nggak percaya ayat itu. Saya pastikan, walaupun kamu mengatakan benar, Al-Quran menjelaskan segala, tapi itu dusta, dusta yang paling besar yang kalian lakukan kepada umat manusia ini. Saya buktikan, ya, saya buktikan. Baik, siap-siap ya, siap-siap. Baik, Bang Fahri sholat? Ya, sholat. Bang Fahri sholat. Kalau sholat begini nggak kakinya? Ya, betul. Oke. Bang Fahri, barusan Bang Fahri percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan. Tolong jelaskan kepada saya, kenapa kakinya orang Islam begini? Quran itu, definisi Quran itu gini, qalilul kalam, sedikit kana, kasirul makna, banyaknya makna. Jadi Imam Syafi'i memahami tentang salat ini itu di dalam Quran, maka beliau menyimpulkan. Maka timbullah 4 mazhab. 4 mazhab ini kenapa timbul? Karena mereka memahami isi Al-Quran sehingga timbullah konsekuensi, yaitu ada namanya ulama fikih. Jadi di dalam Islam itu ada namanya ulama fikih, ulama tasawuf, ulama tauhid. Nah, ulama fikih di bidangnya yaitu 4 mazhab, Syafi'i, Hambali, Maliki, dan satunya Imam Abu Hanifah. Nah, baik. Jadi ini sudah? Ya, sudah. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi teman-teman kan, bahwa sesungguhnya mulut mereka berkata Quran itu menjelaskan segala sesuatu, tapi pada kenyataannya Quran itu tidak akan dipakai untuk menjelaskan apapun. Nah, di sini kan. Jadi begini Bang Fahri, sebentar. Pertanyaan saya tadi sederhana. Menurut Al-Quran, dan Anda percaya ayat Al-Quran itu yang mengatakan bahwa kitab Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Nah, maka saya bertanya nih, ini kan sholat yang agama yang paling fundamental di dalam agama Islam. Tolong dong jelaskan menurut ayat-ayat Al-Quran, kenapa kakinya orang Islam kalau sholat harus begini? Oke, di Quran kan mengatakan misalnya aqimus shalah, dirikanlah salat gitu kan. Al-Quran penjelasan Nabi ini disebut hadis. Jadi kitab yang menjelaskan segala sesuatu apa? Menurut ayat Al-Quran kenapa kakinya harus begini? Jujur kepada diri sendiri. Sebenarnya Anda nggak percaya kok dengan Al-Quran itu. Kalau Anda mau jujur. Saya kasih analogi hadis ya. Kalau Bang Fahri harus menjelaskan menurut Al-Quran kakinya begini supaya begini karena begini ayatnya ini. Karena Al-Quran mengatakan dirinya menjelaskan segala sesuatu. Jadi saya jelaskan ya, biar Anda paham.
apakah Quran itu perlu hadis? Sebetulnya Al-Quran itu tidak perlu bla bla bla. Contoh, Al-Quran ketika turun kepada Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad perlu hadis? Lalu ahli zikri yang bertanyalah kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu, Dis. Jadi Quran itu sudah lengkap, tetapi saya kasih analogi nih. Jadi menurut ayat Al-Quran, kenapa kakinya harus begini? Saya kasih analogi ya. Mobil itu sudah, nih, Edis beli mobil. Apakah Edis langsung... Marilah kita bersama-sama membohongi diri kita sendiri sampai akhir zaman. Marilah kita tipu diri kita sampai akhir kiamat. Mari kita bohongi diri kita sendiri. Kita pukulin kepala kita sendiri pakai martil kebohongan. Tok 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 tok. Bohong-bohongin diri terus. Aduh. Gimana sih, Bang? Katanya tadi Quran menjelaskan segala sesuatu, tapi lembaran Al-Quran saja tidak sempat dibuka untuk menjelaskan. Saya kasih 1 menit menganalogikan ya. Berat memang, saudara-saudara. Tidak mau. Bang Fahri, begini loh Bang Fahri. Kalau saya ngobrol sama orang Islam dengan yang saya baca dalam Al-Quran tuh beda. Quran mengatakan, Quran inilah kitab penjelas. Kalau saya ngobrol sama orang Islam, oh bukan. Yang menjelaskan itu Imam Syafi'i, Imam Hambali, 4 mazhab, kitab ulama ini yang diterbitkan oleh penerbit ini. Saya heran, katanya kitab sucinya orang Islam ini Al-Quran. Tapi waktu ngomong sama orang Islam, kok kitabnya menurut kitab Kiai Syekh ini yang diterbitkan ini. Ini kitab sucinya Al-Quran HPP yang mana? Saya jadi sakit kepala saya, bener. Ya, Bapak Fahri, saya jujur ya, gini. Dulu saya itu pengen tahu betul. Saya pengen banget saya belajar agama Islam. Ya, saya pengen bener belajar. Saya baca Al-Quran, saya buka. Saya tanya sama Ustadz, begini. Kok saya baca sama yang saya baca sama yang diomongin beda. Di dalam Al-Quran nggak ada Imam Syafi'i, nggak ada Imam Hambali, nggak ada Imam Hanafi, nggak ada. Ini dalam Quran nggak ada ini. Buku tafsir Ibnu Katsir nggak ada. Yang saya baca di Quran tuh begini. Jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Telah diturunkan kepada kamu kitab dan kebenaran. Wih, waktu saya baca Quran, kok isinya memberi petunjuk itu kitab Injil, Taurat, dan Zabur. Tapi saya tanya sama orang Islam, kitab petunjuk itu kitab karangan Syekh ini. Syekh Fulan. Ih, ini yang mana? Sebenarnya saya sakit kepala saya, Bang Fahri, betulan. Saya sakit kepala, betulan saya sakit kepala saya. Boleh saya balik pertanyaannya? Silakan. Oke. Simak ya. Di dalam Bible Anda tidak ada mengatakan ayat tentang larangan poligami. Kenapa para pendeta atau pastor yang melarang poligami? Itu tafsiran dari mana itu? Ada, larangan poligami ada. Sebutkan ayat berapa? Baik. Ya. Semoga ada kata larangan ya. Baik. Ya, jadi poligami itu diidentikan dengan sesuatu keserakahan ya. Baik. Semoga itu bukan tafsiran dari pendeta. Bukan tafsiran, ya. Bukan. Tapi sebelumnya Anda sudah mengakui kan tadi? Nah, oke, baik, kita ke Bible sebentar, nanti kita kembali ke situ ya. Nih. Nih ya. Ini memang secara spesifik begitu nggak ada. Nih ya, perhatikan.
Jangan ditafsir ya. Baik nih. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Jadi di sini ada kata-kata suami dari satu istri. Ada banyak di sini ya. Ya. Nih misalnya lagi. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri. Dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Saya nggak nafsir. Jadi suami dari satu istri itu diidentikan dengan perbuatan-perbuatan baik yang lain. Artinya, kalau lebih dari satu istri, artinya itu perbuatan yang dianggap kurang etis. Waduh. Untuk mengatakan bahwa saya melakukan penafsiran, tapi gini, setidak-tidaknya ada ayat di situ ya. Jadi Bible, walaupun Bible tidak pernah mengklaim diri bahwa buku ini menjelaskan segala sesuatu, tapi ketika Anda bertanya kepada saya kutip ayatnya. Ini dari tema kita ini loh. Tema kita dari tadi ini. Jangan kamu beristri lebih dari satu, nggak ada. Nggak ada. Itu kan anjuran. Kalau bisa nih satu. Oh berarti boleh loh poligami. Baik. Di Bible itu nggak ada. Pola pikir Anda begini. Kalau buka Bible, nggak ada di Bible itu cari sampai mati, nggak ada larangan makan batu. Macet nih. Ya, saya cuma bilang ya itu kesimpulan Anda. Saya tidak mau menghabiskan energi saya yang banyak untuk mendebatkan pola pikir yang sudah sesat. Gini, kembali ke tema awal dulu, Bang Fahri. Coba kembali ke tema awal dulu. Kenapa kamu nggak mau Coba ditanya? kembali ke tema awal dulu ini. Coba, menurut Al-Quran, kenapa kakinya harus begini? Silakan. Macet saya, macet. Silakan, saya tunggu Mas Ian. Menurut Al-Quran, kenapa kakinya harus begini? Saya meminta kepada Anda tentang ayat larangan yang Makanya saya bilang kan teman-teman kan. Mereka nggak percaya Al-Quran itu. Saya pastikan itu nggak percaya mereka. Karena apa? Karena cuma ngomong doang. Quran menjelaskan segala sesuatu. Giliran suruh jelasin ini pakai Quran macet. Oke lah, terima kasih Fahri ya. Kita kasih kesempatan dulu pada muslim yang lain. Terima kasih. Selamat pagi Bang Fahri. Jadi ini kan sederhana kan. Ini sederhana loh ini. Kalau kakinya ini agak kesini sedikit, saya mau tanya batal nggak sholatnya? Coba. Atau kalau ini kakinya ini begini, selip ini agak maju sedikit begini ke sini, batal nggak sholatnya? Saya mau tanya dulu. Dan kenapa harus begini? Saya sudah pertanyakan pertanyaan ini sekitar 13 tahun yang lalu. Satu muslim saya tanya beda. Satu muslim lagi saya tanya beda lagi jawabannya. Satu muslim lagi saya tanya beda. Semua beda jawabannya. Beda. Bro. Iya bro. Kenapa bro? Kenapa bro? Waktu lo sholat tangan lo gini. Terus lo begini. Coba jelasin bro. Oh, kalau begini artinya supaya beban itu terlempar ke belakang. Ayatnya? Oh ya, muter, udah muter. Padahal sholat itu adalah tiang agama.
tiang agama itu. Hal yang paling dasar gitu loh. Nah, kenapa ketika saya tanya tentang hal yang paling fundamental, Anda nggak bisa menjelaskan itu gitu loh. Ini pertanyaan besar. Coba. Saya mengundang yang muslim nih. Saya pengen ketemu muslim yang baik gitu, yang naik, terus bisa berpikir secara akademis gitu. Mari kita diskusi dengan baik. Ya, silakan, yuk. Saya masih berharap lah bertemu dengan muslim yang baik, ya, yang punya adab dalam diskusi. Baik. Kita kasih naik nih, ada Rukiah. Ya, selamat pagi Rukiah. Macet. Halo Rukiah. Selamat pagi. Ya, silakan Bang Rukiah, pagi, nyalakan Ustadz kamera. Edis. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Silakan Bang Rukiah. Nah, insya Allah ini bentar lagi masuk Islam ini. Baik. Ya, gimana Bang Edi? Ya, silakan Bang Rukiah, nyalakan kamera lu. Ya, Bang Rukiah. Udah. Jadi, bagaimana jalan ceritanya Bang Rukiah? Quran mengatakan bahwa Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Tetapi nggak ada umat Islam yang percaya dengan itu. Coba. Silakan Bang Rukiah. Ini jaringannya lemot ini ya. Ah iya, macet-macet ini. Aduh, gimana nih? Menjelaskan tentang Al-Quran. Ya, Al-Quran. Itu namanya berisi tentang firman-firman Allah secara garis besar. Di sana tidak dijelaskan bagaimana tata sholat nggak ada di sana. Oke, saya mau tanya dulu sama Bang Rukiah. Rukiah, apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Benar, menjelaskan secara sesuatu. Benar. Semua sesuatu dijelaskan dalam Al-Quran. Baik, segala sesuatu dijelaskan tidak dalam secara Al-Quran. detail. Baik. Tidak secara detail. Nggak apa-apa lah, saya turutin. Baik. Tolong Bang jelaskan kenapa kaki orang Islam kalau sholat harus begini. Kalau menghadap Tuhannya harus begini. Silakan. Menurut Al-Quran, kenapa kakinya harus begini? Silakan. Di dalam Al-Quran itu, kata baginda Nabi Muhammad, jika engkau ingin dicintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah dalam Al-Quran itu. Kata Allah di dalam Al-Quran, barang siapa yang mencintaiku, maka ikutilah Muhammad. Ya, jadi kenapa kakinya harus begini? Surat berapa, ayat berapa? Duduk iftiros itu. Ya, surat berapa, ayat berapa? Di dalam saya tadi sudah jelaskan. Di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara detail tentang sholat. Tapi katanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Tapi tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Ini ibarat kata begini. Bang, toko ini menjual segala sesuatu. Bang, ada terong? Oh, nggak ada Bang. Tapi tulisannya menjelaskan menjual segala sesuatu. Tapi nggak ada terong. Nggak ada. Oh, ya udah. Apakah ada korek api? Tidak ada. Al-Quran Bang, hanya dijelaskan tulisannya toko ini menjual segala sesuatu. Tapi saya cari beras nggak ada, saya cari minyak goreng nggak ada, saya cari baju nggak ada. Waduh, kena prank saya saudara-saudara. Jika ingin kenapa duduk begitu, itu namanya duduk iftiros. Quran. Katanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Katanya Quran menjelaskan segala sesuatu loh. Segala sesuatu cuman secara tidak detail. Ayatnya mana Bang? Secara tidak detail mana ayatnya? Bisa saya tunjukkan Quran ini disusun
Silakan. Baik, saya bacakan ayatnya ya. Saya bacakan ayatnya. Silakan coba. Quran, ya. Jangan cari di Google Bang Edis. Nggak ada cara duduk Quran, nggak ada. Ya, saya bacakan ya. Saya bacakan surat. Ya, ini saya sedang bacakan surat nih Bang. Surat Hud. Ya, surat Hud ayat yang pertama. Saya bacakan. Alif Lam Ra. Kitab yang ayatnya disusun dengan rapih dan dijelaskan secara terperinci dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Jadi kalau menurut Quran, Quran itu dijelaskan secara terperinci. Kalau menurut orang Islam, enggak. Makanya saya bilang, teman-teman, saya pastikan bahwasanya saya nggak pernah ketemu dengan orang Islam yang percaya Quran sebenarnya. Saya nggak pernah ketemu sama orang Islam yang percaya Quran. Yang saya ketemu orang Islam yang bersilat lidah. Butuh seorang guru. Jadi kita butuh seorang guru ilmu yang dari Rasulullah itu harus berurutan sama guru. Di Quran sholat berapa, juga Bang? kita harus sampai dari Rasulullah. Ya, di Quran surat berapa sampai itu? saat ini tidak ada perubahan. Ya, di Quran surat berapa itu kalau baca Quran harus dengan guru? Ya, maka itu Oh, nampaknya dia ada kendala dengan sinyal, teman-teman. Oke, kita turunkan dulu. Bang, mungkin Abang kendala dengan sinyal, nanti diperbaiki lagi ya. Soalnya ngomong panjang lebar pun capek, dia nggak dengar. Sinyalnya macam-macam. Teman-teman pastikan kalau teman-teman mau datang, pastikan sinyal teman-teman kuat ya. Karena kalau sinyalnya ada merah begitu 4 bar aja dia udah goyang-goyang. Gitu ya. Dan teman-teman sekali lagi tolong teman-teman ya absen ya. Silakan teman-teman absen ya. Tap-tap layar. Dan juga di sini yang 1,5K ini teman-teman boleh tap-tap layar di sini. Dan teman-teman sekali lagi teman-teman pengumuman ya. Jikalau